Assalamualaikum Ibu Dwilan, apa kabar? Waalaikumsalam Ibu Nisrina. Alhamdulillah kabar baik Ibu Nis. Alhamdulillah. Ibu Dwilan akan melakukan praktek kucing ya dengan Ibu Sinta ya? Iya Ibu Nisrina, rencananya saya akan melakukan praktek kucing dengan Ibu Sinta. Baik. Bagaimana nih perasaannya sebelum melakukan praktek kucing ini? Yang saya rasakan pada hari ini, alhamdulillah saya terlihat apa ya Ibu ya, terlihat cemas ya Ibu ya, tapi saya yakini bahwasannya insya Allah praktek kucing yang saya akan lakukan dengan Ibu Sinta berjalan sesuai harapan ya Ibu Nis. Baik, amin ya Bu ya. Semoga nanti praktek kucing yang akan Ibu lakukan dapat berjalan sesuai harapan ya Bu ya. Nih, selanjutnya persiapan apa saja nih yang sudah Ibu Dwilan lakukan untuk melakukan praktek kucing nanti? Persiapan yang sudah saya siapkan itu di sini saya membuat catatan-catatan kecil ya Bu, pertanyaan berupa pertanyaan tentang pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nih tentunya kepada Ibu Sinta ya tentang permasalahan yang dialaminya Ibu Nisrina. Baik, ya bagus sekali Bu. Ibu sudah membuat catatan kecil berupa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terkait permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Sinta nih Bu ya. Nah, pertanyaan berbobot seperti apa nih nanti yang akan Ibu tanyakan kepada Ibu Sinta? Pertanyaan yang berbobot itu berupa suatu pertanyaan ya Ibu ya yang bisa atau dapat memunculkan dan menggali solusi yang terbaik tentunya dalam permasalahan yang Ibu Sinta rasakan Ibu, seperti itu. Oke, bagus sekali Bu ya. Jadi pertanyaan yang bisa memunculkan dan menggali solusi dari permasalahan yang Ibu Sinta rasakan gitu Bu ya. Nah, Benar Ibu. bagaimana cara Ibu merumuskan pertanyaan-pertanyaan tersebut Ibu? Cara saya itu dengan membuat kata kunci ya Ibu, membuat kata kunci dari pernyataan-pernyataan yang sudah Ibu Sinta sebutkan. Jadi di situ nanti saya akan catat kata kunci intinya dari permasalahan Ibu Sinta tersebut Ibu. Baik, oke, baik ya Bu ya. Ibu akan membuat kata kunci dari pertanyaan yang Ibu Sinta sebutkan dan inti dari permasalahan yang Ibu Sinta hadapi seperti itu Ibu ya. Nah, Benar Ibu. bagaimana nih cara agar Ibu caranya agar Ibu nanti tidak lupa? Ya Ibu, agar saya tidak lupa, saya sudah menyiapkan alat tulis tentunya dan buku atau kertas agar nanti ketika Ibu Sinta bercerita, saya bisa mencatat kata kunci yang saya perlu garis bawahi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, Ibu. Baik, bagus sekali Bu ya, Ibu sudah menyiapkan alat tulis ya untuk sehingga bisa mencatat dari kata kunci yang permasalahan dari Ibu Sinta. Nah, selanjutnya apa nih yang harus saya amati nanti ketika proses kucing Ibu sedang berlangsung? Tentunya yang perlu diamati itu nanti di saat coaching dengan Ibu Sinta, saya menyesuaikan apakah pembicaraan saya dengan Ibu Sinta itu sesuai dengan alur Tirta atau tidak. Kemudian melakukan Ibu dapat melakukan penilaian observasi coaching yang kami lakukan. Seperti itu Ibu. Oke, berarti Ibu nanti menyesuaikan apakah pembicaraan dengan Ibu Sinta nanti sudah sesuai dengan alur Tita atau belum, begitu Bu ya? Ya Ibu. Bagus sekali Bu. Selanjutnya saya ingin apa lagi nih, menurut Ibu sekarang Ibu Dwilan itu berada di posisi keberapa gitu, di tahapan apa gitu untuk melakukan persiapan daripada coaching ini Bu? Menurut Ya Ibu Ibu sudah pada berada di posisi keberapa? Iya, saat ini saya ada pada skala 7 ya Ibu. Jadi saya masih pada tahap standar Ibu karena ini masih Prabu ya. Jadi saya merasa standar di tahapan angka 7 seperti itu. Baik Ibu, wah sudah bagus sekali tuh Bu, sudah pada tahap 7 Bu ya. Oke, selanjutnya mudah-mudahan nanti setelah melakukan proses kucing Ibu bisa berada pada standar 10 gitu Bu ya. Iya Amin. Ibu. Selanjutnya apa nih harapan Ibu setelah saya observasi nanti? Harapan saya dengan kegiatan ini ke depannya bisa memperbaiki permasalahan yang ada, kemudian
Semoga pada kegiatan coach dan coaching yang saya lakukan dengan Ibu Sinta nanti berjalan sesuai dengan harapan ya Ibu Nisrina. Baik, semoga ya Bu ya nanti semoga proses coaching yang Ibu lakukan dapat memperbaiki permasalahan yang ada dan berjalan dengan lancar gitu Bu ya dengan Ya. Ibu Sinta. Baik Ibu silakan Ibu melanjutkan praktek coachingnya bersama Ibu Sinta Yustina. Silakan Ibu. Terima kasih Ibu Nisrina. Baik Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum Ibu Sinta. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ibu Lan. Apa kabarnya hari ini Bu Sinta? Alhamdulillah saya sehat Ibu Lan. Ibu Lan gimana nih kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat. Kabarnya hari ini bagaimana Ibu Sinta? Iya, jadi iya saya tuh sebenarnya tuh agak sedikit merasa gimana Bu ya, bingung gitu, ada kayak banyak banget tanda tanya gitu di kepala saya ini gitu Bu. Iya Ibu Sinta, kalau begitu coba nih kita ngobrol-ngobrol sedikit ya tentang kebingungan yang Ibu Sinta rasakan. Kita perbincangkan pada hari ini ya Ibu Sinta. Iya Ibu Lan, jadi kita ngobrol-ngobrol. Semoga Bu ya bingungnya saya ini sedikit berkurang gitu Bu. Iya, amin. Coba nih Ya, Ibu Sinta ceritakan apa sih yang sudah terjadi seperti itu. Jadi gini, Bu Lan ya, jadi saya ini kan kebetulan baru jadi wali kelas di kelas 11 Bu ya, baru 2 minggu kan kita masuk sekolah nih Bu Lan ya. Jadi ada anak di kelas saya gitu. Kalau saya tanya sama guru-guru sebelumnya gitu, wali kelas sebelumnya, sebenarnya anak ini pas di kelas 10 tuh nggak ada masalah apa-apa Ibu. Malah anak ini tergolong anak yang rajin, anak yang aktif gitu. Tapi nggak tahu kenapa baru 2 minggu kita di kelas 11 ini, anak ini tuh jarang masuk sekolah Bu. Kayaknya setiap hari tuh ada aja alasannya untuk nggak masuk sekolah gitu. Iya Ibu ya. Jadi Ibu ini sedang mengalami masalah karena Ibu baru menjadi wali kelas 11. Kemudian ada salah satu siswa Ibu yang dulunya kelas 10 dia aktif, kemudian rajin, tiba-tiba naik ke kelas 11 mengalami perubahan Ibu ya. Jadi anak tersebut sudah mulai jarang sekolah seperti itu. Kira-kira Ibu tujuan Ibu dari obrolan kita ini apa sih Ibu Sinta? Jadi tujuan saya Bu ya dari kita ngobrol ini, saya pengennya itu ada sedikit bantuan gitu Bu ya, sehingga saya ngerasa tanda tanya yang tadi banyak di kepala saya ini sedikit berkurang gitu Bu ya, gitu. Sharing sama Ibu Tan. Iya Ibu Sinta, baiklah Ibu Sinta, semoga harapan Ibu Sinta itu nanti sesuai dengan sesuai dengan solusinya nanti Ibu Sinta ya. Baiklah Ya, Ibu Sinta, ya menghadapi siswa Ibu Sinta yang bermasalah tadi ya, dari yang aktif menjadi tidak aktif, dari yang rajin menjadi jarang sekolah, sering bolos. Kira-kira sudah Ibu identifikasi masalahnya belum terhadap siswa tersebut? Jadi kan saya ini baru Bu ya di wali kelas 11-nya. Jadi saya ini coba cari informasi, saya bertanya sama teman dekatnya gitu, teman akrab anak ini, kenapa sih gitu anak ini kok jadi bolos sekolah Bu ya, jadi jarang masuk sekolah. Saya juga coba tanya sama wali kelasnya yang terdahulu di kelas 10 gitu kan. Kayaknya anak ini tuh punya masalah pribadi gitu Bu. Kayaknya masalah keluarga gitu. Iya Ibu Sinta. Jadi Ibu Sinta sudah mengadakan identifikasi masalah dengan melakukan pendekatan terhadap teman dekat tersebut, kemudian melakukan komunikasi dengan wali kelas terdahulunya kelas 10 mengenai masalah itu, dan Ibu Sinta mencari tahu ternyata sepertinya menurut Ibu Sinta ada masalah keluarga yang dialami oleh anak tersebut. Iya, Ibu Sinta ya. Oke Ibu Sinta, menghadapi masalah ini, kira-kira sudah ada tidak rencana yang sudah Ibu Sinta rencanakan? Iya. Jadi saya itu kan sebenarnya
sudah mulai melakukan pendekatan Bu dengan anak ini Bu ya. Tapi kan memang karena saya itu baru menjadi wali kelasnya Bu ya, baru 2 minggu, saya rasa wajar nih Bu kalau anak ini masih tertutup, merasa belum nyaman gitu Bu ya, Iya. bercerita ke saya gitu, wali kelas baru 2 minggu juga gitu Bu ya. Jadi kayaknya eh, yang pertama kali harus saya lakukan, sepertinya saya harus melakukan pendekatan yang lebih intensif lagi ke anak ini, sehingga membuat anak ini merasa lebih nyaman gitu, eh, merasa lebih akrab dengan saya, sehingga dengan harapan nantinya anak ini akan lebih nyaman dan mau untuk menceritakan masalahnya ke saya, Bu. Nah, selagi menunggu proses itu kan menurut saya proses yang seperti itu nggak bisa instan, Bu ya, membutuhkan waktu. Saya juga akan coba tanya sama guru BK-nya gitu, Bu ya, sharing sama guru BK-nya di kelas 11 mengenai anak ini gitu. Selain itu juga mungkin saya akan memanggil orang tuanya gitu, Bu, berkomunikasi dengan orang tuanya sebenarnya ada apa sih dengan anak ini gitu. Kenapa terjadi perubahan yang sangat spesifik bisa dikatakan Bu ya. Iya, iya Ibu Sinta. Super sekali ya rencana yang sudah Ibu Sinta rencanakan dengan melakukan pendekatan lebih dan khusus tentunya lebih intens sehingga Hmm. siswa tersebut nanti perlahan-lahan akan merasa nyaman dengan Ibu Sinta wali kelas di kelas 11 sehingga nanti anak tersebut bisa lebih leluasa dalam meluangkan isi hati dan permasalahannya ya. Rencana Benar. Ibu Sinta tadi akan melakukan selain pendekatan kepada teman, Ibu Sinta akan melakukan pendekatan berkomunikasi dengan wali murid, kemudian wali kelas terdahulunya kelas 10 terkait masalah tersebut serta berkonsultasi dengan guru BK ya Ibu Sinta. Kira-kira Ibu Ya. Sinta pendekatan Ibu Sinta itu akan Ibu Sinta lakukan kapan ya? Saya rasa secepatnya Bu ya, mungkin minggu-minggu ini karena sebelum 17 Agustus Bu ya. Kalau Iya. sudah 17 Agustus biasanya kita sudah sibuk untuk mempersiapkan kemerdekaan RI kan Bu ya. Jadi saya rasa minggu-minggu ini akan saya coba panggil anaknya, melakukan pendekatan ke anaknya juga berkonsultasi dengan guru BK-nya gitu. Iya Ibu Sinta, iya benar Ibu Sinta ya kalau 17 Agustus sudah banyak kegiatan ya. Benar, Jadi ya kita itu kan. akan melakukan pendekatan ini secepat mungkin ya. Jadi prosesnya Iya, nanti akan secepat dulu mungkin. diidentifikasi ya, mencari solusinya. Ya. Oke Ibu Sinta, kemudian nih kira-kira ada hambatan nggak sih dari permasalahan dari rencana yang sudah Ibu Sinta ini laksanakan nanti? Saya rasa kalau hambatan itu tergantung dari sayanya bagaimana mendekati anak ini Bu ya gitu kan, karena yang namanya orang baru gitu kan terus mau mendekati seseorang gitu kan perlu proses Bu ya, nggak akan instan. Nah jadi saya rasa hambatannya mungkin cuma masalah di waktu Bu ya, lama atau cepat gitu proses penyesuaian anak itu dengan saya gitu Bu ya, mau terbuka atau tidak dengan saya. Menurut saya itu Iya. saja, Bu. Kalau dari guru BK-nya ya saya rasa semua guru pasti ingin yang terbaik untuk anaknya, Bu ya. Iya, iya Ibu Sinta. Oke Ibu Sinta. Jadi hambatan dari permasalahan ini Ibu Sinta hanya merasa proses ya. Jadi butuh proses dalam Ya, penyelesaian masalah benar. ini. Oke Ibu Sinta, setelah perbincangan kita pada hari ini ya, kira-kira coba nih Ibu Sinta ulangi kembali langkah-langkah apa saja yang Ibu Sinta akan tempuh dan rencanakan. Kayaknya ya Bu ya yang bisa saya lakukan secepatnya itu yang jelas pertama saya akan melakukan pendekatan dengan anak ini sembari menunggu prosesnya saya juga akan mendekati teman akrabnya untuk mencari informasi atau clue-clue Bu ya. Selain itu juga saya akan berkonsultasi dengan guru BK-nya di kelas 11 serta berkolaborasi dengan orang tua atau wali dari anak ini Bu. Oke, iya Ibu Sinta ya, saya pendapat sekali ya dengan rencana Ibu Sinta. Jadi yang pertama tadi Ibu Sinta akan melakukan tentunya pendekatan terhadap anaknya yang bersangkutan. Kemudian yang kedua Ibu Sinta akan melakukan pendekatan terhadap teman dekat yang siswa bermasalah tersebut. Kemudian yang ketiga Ibu Sinta akan berkonsultasi dengan guru BK di kelas 11 dan tentunya tidak lupa berkomunikasi dengan wali murid yang bermasalah tersebut Ibu Sinta ya. Oke Iya. Bu Sinta, kira-kira setelah perbincangan kita pada hari ini, gimana nih perasaan Bu Sinta? Apa yang sudah Ibu Sinta rasakan setelah kita ngobrol-ngobrol sedikit seperti ini? Iya, bulan ya. Jadi saya ngerasa
Oh iya, ternyata ada solusinya, Bu ya. Jadi saya itu mikir gimana lah saya nih baru 2 minggu masuk sekolah gitu kan, udah ada masalah ini Bu ya, anaknya juga belum deket kan. Ternyata benar ya, selagi saya menunggu anak ini merasa nyaman dengan saya, biar terbuka, saya bisa cari alternatif yang lain gitu, mendekati temannya, ngomong sama guru BK-nya, atau bercerita juga sama orang tuanya. Terima kasih nih Bu Lan. Terima kasih Bu Berkat Sinta. bincang-bincang kita. Iya, saya merasa ini tertantang ya dengan perbincangan kita hari ini. Alhamdulillah Ibu Sinta sudah menemukan solusi terbaiknya untuk Iya, langkah-langkah ke depannya. Semoga nanti ketika menjalaninya bisa sesuai dengan harapan dan anak tersebut bisa normal nih seperti dia di kelas 10 ya Ibu Sinta. iya, amin. Semoga ya Ibu Lan ya, karena sayang Ibu Lan ya sebenarnya anak ini kan punya potensi gitu Bu Iya, ya. Saya harap bukan karena faktor luar gitu ya bisa menurunkan semangat anak ini. Jadi saya harap yang terbaik untuk anak ini. Terima kasih banyak Ibu Lan untuk bantuannya. sama-sama Ibu Sinta. Terima kasih ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Lan. Masya Allah sekali ya Bu Dwilan ya. Alhamdulillah Ibu Nisrina. Ya, tadi Ibu Dwilan sudah melakukan praktek kucing ya dengan Ibu Sinta tadi. Bagaimana nih Bu Dwilan perasaannya? Alhamdulillah Ibu ya, yang tadi kecemasan pertama sebelum coaching ternyata sekarang nih setelah melakukan coaching merasa lega seperti itu ya, sudah merasa was-was, ternyata itu hanya perasaan saja Ibu Nisrina. Iya. Jadi tadi di awal ada cemas Bu ya, tapi akhirnya lega karena sudah melakukan Ya, praktek coaching ya Bu ya. Alhamdulillah ya, ya Bu ya. Nah, alhamdulillah. tadi saya perhatikan Ibu Dwilan sudah melakukan praktek coaching dengan Ibu Sinta dengan sangat baik. Tadi saya lihat Ibu Dwilan sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta, kemudian tadi sudah juga menanyakan tujuan, identifikasi masalah, dan menanyakan apa tadi untuk rencana aksi selanjutnya ya, dan agar tadi juga Ibu Sinta menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri Ibu Sinta juga tadi. Bagus sekali Bu Dilan, ternyata tadi sudah sangat baik tadi, menurut saya dalam pengamatan saya sudah sangat baik. Ibu Dilan juga sudah hadir secara mindfulness tadi ya, sudah kehadiran penuh tadi untuk menjawab semua dari pertanyaan-pertanyaan dari Ibu Sinta. Ya Bagus Ibu. sekali Bu Dwilan. Selanjutnya apa nih ke depannya yang akan Ibu Dwilan lakukan selanjutnya ke depannya? Harapan saya nih ke depannya nih Bu, saya bisa ya meningkatkan diri lagi menjadi coach bagi teman-teman dan rekan-rekan sejawat saya. Jadi dapat membantu dan memecahkan apa permasalahan yang terjadi yang dialami oleh mereka. Seperti itu Ibu Nisrina kira-kira. Amin ya, semoga ya Bu ya nanti Ibu Dwilan bisa melaksanakan praktik coaching selanjutnya dengan rekan sejawat Ibu dan mungkin membantu menyelesaikan masalah dari rekan-rekan Ibu Dwilan. Baik sekali Ibu Dwilan ya, semoga tetap semangat, tetap melakukan yang terbaik untuk Iya Ibu, selanjutnya. terima kasih Bu Nisrina. Sama Ibu Dwilan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya Bu. Bentar. Assalamualaikum Ibu Sinta. Waalaikumsalam Ibu Lan. Ibu Sinta rencananya hari ini mau coaching ya sama Ibu Nisrina. Iya benar Ibu Lan. Saya rencananya hari ini mau melakukan coaching ya sama Ibu Nisrina. Oke, gimana nih? Apa sudah yang dipersiapkan oleh Ibu Sinta untuk melakukan kegiatan coaching dengan Ibu Nisrina ini? Eh,
Jadi persiapan yang saya sudah lakukan tentunya saya menyiapkan mental saya Bu ya, mental dan fisik. Jadi saya dari tadi sudah mencoba melatih pernapasan tenang gitu ya, tarik nafas, inhale, exhale gitu Bu ya, biar tenang karena sejujurnya saya ini agak deg-degan juga gitu Bu ya. Karena ini kan baru Bu ya, ilmu yang baru. Saya sudah mempersiapkan diri saya dengan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian saya juga sudah menyiapkan alat tulis gitu Bu ya. Jadi saya mencoba hadir penuh nanti ketika Ibu Nisrina bercerita gitu kan. Saya akan mencatat gitu kan apa yang beliau ceritakan sehingga saya menemukan gitu kata kunci dari permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Nisrina. Oke, Ibu Sinta tadi mengatakan Ibu Sinta akan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang akan Ibu Iya. tanyakan kepada Ibu Nisrina. Ya, pertanyaannya seperti apa yang Ibu anggap berbobot tadi? Jadi pertanyaan menurut saya yang berbobot itu pertanyaan yang sifatnya terbuka gitu Bu ya. Jadi tidak cuma dijawab dengan ya atau tidak gitu kan, tetapi bisa memancing eh, Bu Nisrina gitu untuk bercerita gitu, membuka dirinya sehingga saya jadi mengetahui nih apa sebenarnya yang sedang dirasakan oleh Ibu Nisrina gitu Bu. Iya, baiklah Ibu Sinta ya. Ibu Sinta tadi sudah mengatakan dengan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang dapat memunculkan atau menggali solusi. Kemudian Ibu Sinta mengatakan akan membuat kata kunci ya, catatan-catatan khusus yang Iya, dari pernyataan-pernyataan yang akan Ibu Nisrina ceritakan. iya. Selanjutnya Ibu Sinta, menurut Ibu Sinta nih apa yang harus Ibu Sinta amati dari kegiatan coaching yang akan Ibu Sinta lakukan ini? Ya. Jadi saya minta Bu Lan untuk menjadi observer saya, Bu ya. Ibu Lan bisa mengamati nanti bagaimana saya ketika melakukan proses coaching sama Ibu Nisrina, apa sudah sesuai dengan prinsip coaching, sudah sesuai belum dengan alur Tirta gitu, Bu. Kemudian Iya. saya juga ingin ada masukan dari Ibu Lan gitu, apakah kelebihan dan kekurangan saya gitu selama saya melakukan coaching sama Ibu Nisrina gitu, Bu Lan. Oke, oke. Selanjutnya dari persiapan yang sudah dipersiapkan dengan pertanyaan, membuat catatan-catatan kata kunci, kemudian mempersiapkan alat tulis dan kertas. Kira-kira jika diukur dengan skala, persiapan-persiapan yang sudah Ibu Sinta persiapkan itu sudah ada pada skala berapa kalau dari 1 sampai 10? Kalau dari 1 sampai 10 saya ngerasa itu masih di posisi 6 gitu Bu ya. Saya itu ada ketakutan di tahap identifikasi gitu Bu. Saya ada takut tidak bisa menghubungkan gitu antara permasalahan yang dihadapi oleh Bu Nisrina dengan fakta-fakta yang ada gitu Bu. Takut nambah-nambahin gitu Bu. Trina nanti tingkat skalanya menjadi sempurna ya Ibu ini Amin. Ya ya amin. pada Semoga tingkat Bu ya. 10 Ibu ini Ibu Sinta ya. Ya. Oke, selanjutnya Ibu Amin. Sinta kira-kira harapan Ibu Sinta nih apa dalam kegiatan coaching ini? Iya, harapan saya dengan adanya kegiatan coaching ini saya dapat membantu rekan sejawat maupun coachee gitu yang bercerita pada saya sehingga mereka itu mampu menemukan solusinya. Jadi mereka bisa memaksimalkan potensi yang ada dirinya untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri dengan saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu, Bu Lan. Iya, super sekali persiapan-persiapan dan harapan-harapan yang sudah Ibu Sinta lakukan ya. Baiklah Ibu Nah, Sinta, silakan lakukan selanjutnya proses coaching dengan Ibu Nisrina. Semoga berjalan lancar dan tentunya sesuai dengan harapan kita ya Ibu Nisrina. ya. Amin. Makasih banyak Ibu Lan. Sama Ibu Sinta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, assalamualaikum Ibu Nisrina. Selamat siang. Waalaikumsalam Ibu Sinta. Selamat siang juga. Gimana nih Bu nih kabarnya hari ini?
Alhamdulillah baik, Bu, walaupun sebenarnya agak gimana gitu, Bu, ya, nano-nano, Bu, Oh, perasaannya. oh nano-nano Bu ya? Iya, Iya, Bu, jadi kayak teman. kita ngobrol-ngobrol 5 sampai 10 menit ke depan Bu Nis ya, dengan tujuan untuk bisa membantu perasaan nano-nano Bu Nis Rina tadi bisa sedikit berkurang gitu Bu. Iya, amin, Bu, itu harapan saya, Nah, Bu, semoga perasaan nano-nano ini bisa menjadi tidak nano-nano lagi. amin Bu ya. Eh, jadi Amin. sebenarnya apa sih yang ngebuat Ibu Nis Rina gitu mempunyai perasaan yang nano-nano seperti permen tadi Bu Nis? Iya, begini, Bu, ceritanya. Saya tuh, Oh, wali kelas nih, di kelas 7, Bu, ya. Jadi mm, saya punya anak yang namanya mm, Apreza gitu, Bu, ya, seorang laki-laki. Dia ini ternyata setelah saya identifikasi, mm, eee, setelah saya cari tahu gitu kan, tidak bisa mm, membaca, Bu. Iya, mm. belum bisa membaca. Bahkan, dia cuma bisa nulis namanya aja gitu, Bu. Untuk huruf-huruf yang lain ketika disebutkan dia nggak tahu sama sekali, Bu. Oh, sudah kelas 7 ini Bu Nis dan belum bisa membaca. Iya, benar sekali, Bu. Oh, apakah cuma si Apreza ini saja atau ada anak yang lain Bu Nis yang menghadapi hal yang serupa? Untuk di kelas 7 yang kebetulan Mm, saya 78, Bu, ya, mm, mm. hanya Apreza saja, Bu. Yang lainnya alhamdulillah sudah bisa semua membaca, Bu. Oh, jadi cuma si Apreza ini saja Bu ya yang belum bisa Iya, membaca gitu ya. Nah, benar, Bu. jadi berdasarkan identifikasi Ibu Nis nih, kenapa sih Apreza ini kok belum bisa membaca gitu Bu? Padahal kan sudah kelas 7 gitu Bu Nis. Gimana nih Iya, ceritanya? mungkin, saya kan, pertama kali masuk kemarin saya Mm-mm, identifikasi anak, saya suruh mm-mm, maju satu-satu gitu, Bu, ya, mm-mm, saya suruh mm-mm, baca gitu kan, dan ternyata ketika, saya lihat catatan saya, ternyata cuma mm-mm, Apreza ini yang belum bisa membaca. mm-mm, Dan, setelah saya tanyakan gitu kepada saya berbicara empat mata nih, Bu, langsung mm-mm, sama anaknya gitu kan, mm-mm, "Kemarin Apreza gitu, apa kabarnya?" Saya tanya seperti itu, Bu, mm-mm, ya. Terus, anaknya cukup pendiam, Bu, ketika saya tanya gitu, hanya diam, terus, mengangguk-ngangguk aja gitu, Bu, nggak ada jawaban panjang dari anak tersebut. Padahal saya mm-mm, sudah menanyakan pertanyaan mm-mm, terbuka gitu, Bu, mm-mm, ya, sama anak tersebut agar anak tersebut mau berbicara. Ternyata anaknya masih diam aja, Bu. mm-mm, Mungkin, kemudian saya juga, eee, sudah bertanya gitu, Bu, ya, sama mm-mm, temen yang pernah satu sekolah sama dia gitu, "Ada apa nih dengan Apreza?" Gitu kan, "Kok mm-mm, bisa pendiam?" "Iya, Bu, kami juga nggak tahu," katanya kan. mm-mm, Ternyata Apreza itu udah pendiam dari SD-nya, Bu, gitu kan, mm-mm, sukanya menyendiri gitu kan, tapi mm-mm, emang emang udah nggak bisa baca, Bu, dari SD mm-mm, gitu, seperti itu, mm-mm. Bu. Oh, jadi awalnya ketahuan karena Bu Nisrina meminta anak untuk membaca Bu ya di kelas dan ternyata Mhm. dapatlah Apreza ini yang belum bisa membaca dan Ibu Nisrina sebenarnya sudah berbicara empat mata dengan anak tersebut, namun karena memang anak ini pendiam gitu Bu ya, tidak bersuara sehingga Ibu Nisrina juga melakukan pendekatan dengan teman yang satu SD sama si Apreza Iya, ini. Dan benar, ternyata memang Ibu. dari SD sudah seperti itu nih Bu. Nah, kalau kita Mhm. melihat eh, permasalahannya anak ini kan pendiam nih Bu ya. Iya, Jadi benar, Ibu. kira-kira pendekatan apa yang bisa Ibu lakukan nih ke anak ini gitu kan? Eh, Mengingat anak ini yang pendiam gitu Bu. Iya, karena anaknya ini pendiam, Bu, jadi saya Mm-mm, deketin secara personal kan, "Ayo Apreza, mm-mm, kamu harus percaya diri, nggak apa-apa cerita sama mm, ibu," gitu kan, "apa mm-mm, permasalahan kamu." Jadi saya mm-mm, mendekatinya secara personal, pokoknya lebih mm-mm, lebih intens gitu, Bu, ya. mm-mm, Kalau Apreza ada masalah gitu, nggak apa-apa cerita mm-mm, sama ibu. Dan mm-mm, saya juga, juga menghimbau gitu kan pada anak-anak yang mm-mm, berada di kelas 78 mm-mm, tersebut untuk tidak mm-mm, mengucilkan Apreza gitu, walaupun mm-mm, Apreza tidak bisa membaca. Dan alhamdulillahnya, Bu, ya, anak kelas 78 saat ini tuh, pada apa, terbuka gitu sama Apreza, mm-mm, tidak tidak mengucilkan Apreza gitu, dan mm-mm, juga mereka juga membantu, "Ayo Apreza, yang mana nih yang kamu nggak bisa mengerti?" Gitu kan. Bersedia gitu untuk bantuin Apreza gitu, Bu, ya. Dan selain itu juga mungkin nanti saya, karena ini baru tahap awal, Bu, ya, saya juga mencari, alternatif lain gitu kan, mencari cara bagaimana agar saya bisa, melakukan pendekatan yang lebih baik lagi kepada anak ini. Jadi saya, berkomunikasi, Bu, dengan rekan sejawat saya yang kebetulan ada 10 guru nih, Bu, selain saya yang mengajar di kelas 78.
Jadi mhm, saya, berkomunikasi dengan rekan sejawat saya, apa mhm, nih yang mesti kita lakukan, terhadap mhm, Apreza gitu. Mungkin, baru tahap itu Bu, karena mungkin, karena baru 2 mingguan Bu ya, dan juga mhm. baru sampai situ tahap yang saya lakukan, Oh, seperti itu bagus Bu. itu Ibu Nisrina. Sepertinya Ibu Nisrina udah menemukan solusi yang tepat tadi kan. Kemudian kalau saya perhatikan alhamdulillah dapat dukungan dari lingkungan kelasnya Bu ya di 78 anak-anaknya terbuka gitu ya, mensupport Iya benar Apreza Bu. ini gitu Bu ya. Ha-ha. Sangat baik lingkungannya juga sangat mendukung Bu ya. Jadi menurut Ibu Nisrina yang alternatif terdekat gitu yang bisa Ibu Nisrina lakukan apalagi nih Bu Nis? Selanjutnya saya pikir Bu ya, karena, saya Hmm? harus mengidentifikasi lagi nih Bu, Mm, apa yang terjadi, dengan Apreza ini sehingga dia mm, tidak bisa membaca. Jadi orang mm. terdekat dengan Apreza yang selanjutnya adalah pastinya orang tuanya gitu menurut saya Bu ya. Benar. Jadi saya harus segera nih, sudah sangat penting, sudah sangat urgen, Mhm, saya harus segera menghubungi orang tua dari Apreza ini Bu, untuk, mhm, berbicara dari hati ke hati Bu ya, terkait mhm, permasalahan anak Reza, apakah pernah ada kejadian-kejadian apa nih waktu di SD gitu Bu ya, sehingga dia tidak bisa membaca seperti itu Bu nanti. Jadi secepatnya saya akan menghubungin orang tuanya. mhm, Kemudian juga mungkin apa ya Bu ya, saya akan berbicara dengan guru BK mungkin Bu nanti Bu, mhm, guru mhm. bimbingan konseling yang ada di Iya, kelas 7 Bu. Jadi mungkin seperti itu Bu. iya. Bagus itu Ibu Nisrina. Jadi yang terdekat Ibu Nisrina akan mencoba menghubungi orang tuanya gitu Bu ya. Jadi mencari masalah sampai ke akarnya gitu Bu ya. Apa yang menyebabkan si Afreza ini sampai belum bisa membaca sampai sekarang gitu. Selain itu juga Ibu Nisrina akan berkonsultasi dengan guru BK-nya tadi Bu ya. Sekarang coba nih Ibu Nisrina ulangi gitu. Tahap apa saja yang sesegera mungkin bisa Ibu Nisrina lakukan untuk membantu menyelesaikan permasalahan dari Apreza ini, Bu? Halo Bu Nis? Baik Bu, iya, baik Ibu, saya akan melakukan, yang pertama yang akan segera saya lakukan, saya akan Mhm, menghubungi, orang mhm, tua dari Apreza ini untuk mengkomunikasikan masalah ini, mencari solusi bersama pastinya Bu ya. mhm, mhm, Apa nih, tindakan apa yang harus kita lakukan ke depannya untuk membantu Apreza agar bisa membaca gitu Bu ya. Dan yang kedua adalah, berkomunikasi dengan guru BK karena mungkin guru BK nih yang tahu teknik-teknik pendekatan, sebaiknya apa nih yang untuk mendekati Apreza, mungkin guru BK lebih paham, jadi saya akan meminta bantuan dari guru BK pastinya nanti secepatnya, Bu. Dan juga, saya juga mungkin akan, apa, melakukan kolaborasi lagi dengan rekan sejawat saya, Bu, iya. seperti itu. Bagus sekali itu Ibu Nisrina. Jadi bisa Ibu Nisrina lakukan gitu ya. Ada tadi ada tiga kalau berdasarkan catatan saya ya. Yang pertama itu menghubungi orang tuanya, kemudian berkonsultasi nanti dengan guru BK-nya gitu Bu ya. Karena mungkin guru BK punya teknik-teknik sendiri gitu Bu ya, sehingga anak akan merasa lebih terbuka kepada gurunya gitu. Dan yang ketiga Ibu juga akan komunikasi berkolaborasi dengan rekan sejawat. Bagus sekali itu Ibu Nisrena. Kapan kira-kira akan dilaksanakan Ibu? Eee, Secepatnya, Bu, kalau bisa besok sudah saya hubungin, saya akan segera yang pertama besok saya akan menghubungi guru BK terlebih dahulu, Bu. Kemudian setelah guru BK baru kami berencana bagaimana cara menghubungi orang tuanya, apakah melalui surat panggilan ataukah secara, WhatsApp secara langsung gitu, Bu. Besok insya Allah secepatnya, Wah, Bu. bagus sekali Bu Nisrina. Alhamdulillah. Gimana nih perasaannya setelah kita ngobrol-ngobrol nih Bu Nis? Alhamdulillah senang sekali Bu, ternyata ada solusi dari permasalahan saya ini. Tadinya nggak kepikiran nih Bu mau ngubungin guru BK gitu kan. Ternyata alhamdulillah jadi terbuka pikirannya setelah berbicara dengan Ibu Sinta. Terima kasih banyak loh Bu Sinta. Iya, ternyata solusinya berasal dari Bu Nisrina sendiri gitu kan. Iya, Betul betul selamat Ibu betul. Nisrina ya. Nanti kalau sudah berkonsultasi dengan guru BK-nya, udah ngobrol-ngobrol juga dengan Apreza, kita sambung lagi ngobrol-ngobrol kita, Bu ya. Saya Baik juga deh. penasaran nih gimana kelanjutan si Apreza ini gitu. Kita mendoakan semoga Apreza ke depannya jauh lebih baik sehingga bisa lebih cepat Bu ya bisa membaca. Karena kan kasihan Bu ya udah kelas 7 dan belum bisa membaca gitu Bu ya.
Amin 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 ya rabbal alamin. Semoga Ibu Sinta ya. Terima kasih banyak loh Bu Sinta. Iya, sama-sama Ibu Nisrina. Ya. Oke, kita akhiri Bu ya. Assalamualaikum Ibu Nis. Waalaikumsalam Ibu Sinta. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu Sinta. Waalaikumsalam Ibu Lan. Bagaimana kegiatan perasaannya Bu Sinta di kegiatan coaching dengan Ibu Nisrina barusan ya? Rasanya itu lega Bu ya. Kayak saya itu tadi itu sebelum coaching itu kayak menyimpan bisul yang menanah gitu Bu ya, deg-degan gitu Bu. Aduh gimana nih saya, karena saya tuh ada kekhawatiran, saya tuh takutnya nggak bisa menghubungkan, nggak bisa mengidentifikasi gitu fakta-fakta yang disampaikan Ibu Nisrina gitu Bu. Saya takut menambah-nambahi gitu Bu. Jadi alhamdulillah tadi proses coaching berjalan dengan lancar gitu. Merasa lega sekali gitu Bu. Alhamdulillah kalau begitu ya perasaan saya juga menjadi bahagia juga ya melihat Ibu Sinta dari pertama perasaannya seperti ini praobservasi kemudian setelah melakukan kegiatan coaching dengan Bu Nisrina perasaannya menjadi lebih baik, lebih Iya. menggembirakan tentunya ya. Selanjutnya Ibu Sinta bagaimana nih hasil dari observasi yang sudah Ibu Sinta lakukan kepada Ibu Nisrina, tentunya dari hasil observasi coachingnya sudah sesuai belum dengan alurnya? Kalau menurut saya sesuai Bu dengan alur Tirta. Tapi kalau menurut Ibu Lan yang mengobservasi gimana Bu? Oh, begitu. Kalau menurut saya bagus ya, sudah pada idealnya. Jadi hasil dari percakapan dan Alhamdulillah. perbincangan Ibu Sinta dan Ibu Nisrina tadi sesuai dengan alur Tirta. Jadi sudah ada tujuannya, sudah dikemukakan, kemudian ada identifikasi masalahnya, kemudian ada rencana dan dan ada tentunya ada tanggung jawab dan komitmen dalam menyelesaikan permasalahan tersebut ya. Oke, kemudian dari Alhamdulillah. hasil observasi saya sudah ini ya, sudah memadai ya dengan rubrik-rubriknya. Pertanyaan yang berbobot sudah disampaikan oleh Ibu Sinta dan direspon baik oleh Ibu Nisrina. Kemudian di sini prinsip-prinsip coaching juga sudah memadai ya, seperti kemitraan, kemudian proses kreatif sudah memadai dan terakhir potensi memaksimalkan potensi ya sudah tercukupi semuanya ya alhamdulillah. Kemudian Alhamdulillah. alhamdulillah jadi sukses ya coaching pada hari ini. Ya, alhamdulillah Ibu Lan. Ya, nih bagaimana nih harapan kedepannya bagi Ibu Sinta setelah melakukan coaching ini? Jadi harapan ke depannya Bu ya, semoga saya bisa mempertahankan gitu Bu, meneruskan tahapan tahapan prinsip coaching ini Bu ya, sehingga saya selain tadi bisa coaching dengan Ibu Nisrina, bisa juga menerapkan coaching ini ke rekan-rekan sejawat yang lainnya gitu Bu. Ya, alhamdulillah kalau begitu. Baiklah, ini akhir dari kegiatan kita pada hari ini. Semoga mendapat syafaat dan nanti ke depannya bisa Amin. dipertahankan dengan baik ya Ya, Ibu Sinta. amin, Baik, semoga Ibu Lan ya. ya baiklah kita tutup ya kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih sudah mindfulness dalam kegiatan kita pada hari ini. Semoga berkah ke depannya dan kita bisa menjadi coach bagi teman-teman kita, rekan sejawat dan teman-teman di sekeliling kita tentunya ya. Oke, terima Amin, kasih. terima kasih banyak Ibu Lan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Lan. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu Nis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Sinta. Gimana Bu Nis kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat dan sangat bersemangat Ibu Sinta. Alhamdulillah, kalau Ibu Nisrina sangat bersemangat hari ini. Bu Nisrina hari ini mau melakukan coaching ya? Iya benar sekali Bu, rencananya saya akan melakukan coaching bersama Ibu Dwilan nantinya. Oke,
gimana nih kira-kira persiapan yang udah dilakuin Ibu Nisrina untuk melakukan coaching dengan Ibu Dwilan hari ini? Persiapan yang telah saya lakukan, Ibu, saya sudah membuat daftar pertanyaan, pertanyaannya berbobot, kemudian saya juga nanti akan hadir secara penuh dalam mendengarkan pernyataan ataupun permasalahan yang dilontarkan oleh Ibu Dwilan, kemudian juga nanti saya akan, secara menggunakan, alur tirta nantinya mungkin Bu ketika melakukan proses kuci. Iya, Seperti itu, Bu. jadi Bu Nisrina sudah menyiapkan pertanyaan yang bobot, kemudian akan hadir penuh, Bu ya. Sangat bagus sekali Bu Nisrina. Nah, kira-kira nih pertanyaan berbobot apa saja yang sudah Ibu Nisrina siapkan yang akan ditanyakan ke Ibu Dwilan? Baik Ibu, pertanyaan berbobot yang sudah saya siapkan nanti adalah pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan menggugah Ibu Dwilan untuk menceritakan dari permasalahan yang dia temui. Kemudian juga saya akan mencoba menggali lebih dalam lagi Bu, agar permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Dwilan agar beliau tidak merasa ragu maupun khawatir untuk bercerita kepada saya, seperti itu Ibu. Jadi nanti pertanyaannya yang menggugah Bu Dwilan, Bu ya. Gimana nih Bu Nis caranya supaya Bu Nis nanti tidak lupa terhadap pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ibu Nis siapkan? Supaya tidak lupa, saya akan membuat daftar pertanyaan, Bu, dengan mencatat kata-kata kunci dari permasalahan Ibu Dwilan. Kemudian juga saya akan menyiapkan alat tulis saya, Bu, pena maupun kertas untuk mencatat hal tersebut. Seperti itu, Ibu. Bagus sekali Bu Nis ya. Jadi Bu Nis sudah mempersiapkan catatan dan akan menyiapkan diri Bu ya dengan sangat baik. Kira-kira nih Bu Nis, apa yang harus saya amati nanti ketika proses coaching berlangsung Bu Nis? Saya ingin saya ingin tahu nanti apa kelemahan dan kelebihan dari proses coaching yang telah saya lakukan. Apakah saya sudah menggunakan alur tirta, apakah saya sudah menerapkan rasa di situ, dan apakah saya juga sudah melakukan prinsip-prinsip dari coaching, Ibu, seperti itu. Jadi nanti akan saya bantu untuk ketika proses coaching, saya akan mengamati Ibu Nis selaku coach dan Ibu Dwilan selaku coachee Bu ya, bagaimana nanti prosesnya sesuai tidak dengan alur tirta Bu ya. Nah, sekarang kalau menurut Ibu Nisrina nih, posisi Ibu Nisrina tuh ada di posisi berapa? Kalau dari 1 sampai 10 nih, ketika nanti akan mengcoachee Ibu Dwilan. Saya pikir saya berada pada posisi 7 mungkin Bu ya. Posisi 7 dari angka 10 saya ada berada di posisi 7. Nanti saya mohon nanti masukan dari Ibu nanti ketika sudah proses coaching berlangsung, seperti itu Bu. Iya, sudah bagus sekali Bu ya, posisi 7 dari 10. Nanti semoga nanti ketika proses coaching selesai, Ibu Nisrina berada di posisi 10 Bu ya, sudah berada di posisi idealnya. Amin. Nah, apa harapan Ibu Nisrina nanti setelah saya lakukan observasi Bu? Harapan saya ketika Ibu sudah melakukan observasi, nanti saya akan mengetahui kelemahan maupun kelebihan yang saya miliki ketika melakukan proses coaching, Bu. Jadi harapan saya nanti ke depannya proses coaching yang akan saya lakukan ke depannya menjadi lebih baik lagi. Seperti itu, Bu. Iya, amin Bu ya. Semoga nanti setelah proses observasi ini hasilnya akan lebih baik lagi ketika Ibu melaksanakan coaching-coaching yang selanjutnya. Oke, Bu Nisrina, saya rasa cukup. Selamat melaksanakan coaching dengan semangat. Semoga bisa menggugah perasaan Ibu Dwilan sehingga akan membantu Bu Dwilan. Ya, selamat Bu Nisrina melakukan Amin, coaching. amin. Terima kasih Ibu. Baik, Ibu Dwilan. Ibu Dwi. Ya, Ibu Nisrina. Ayo.
Ini, nah ya oke siap. Kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu Nis hari ini kabar saya. Alhamdulillah. Ini apa nih yang ingin Ibu ceritakan kepada saya hari ini? Begini Bu Nis ya, saya nih ada problem sedikit di kelas saya tentang siswa saya. Siswa saya ini Bu Nis Iya. agak kurang aktif dalam pembelajaran di kelas. Dia terlihat introvert dengan dirinya sendiri, kemudian kurang bisa bersosialisasi dengan teman-temannya Bu Nis, seperti itu. Oke, berarti Ibu Dwilan menemui permasalahan ada siswa Ibu Dwilan yang kurang aktif, kemudian terlihat introvert dan kurang bersosialisasi dengan teman-temannya seperti itu, Bu ya? Benar Ibu Nisrina. Baik, jadi menurut Ibu Dwilan, selanjutnya nih, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita pada hari ini? Saya berharap Ibu Nis dengan pembicaraan kita pada hari ini, saya menemukan solusi Ibu Nis atas permasalahan saya tersebut, sehingga siswa saya tersebut menjadi lebih baik, dapat bersosialisasi dengan teman-temannya dan aktif dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas saya, Ibu Nisrina. Baik, jadi obrolan kita di sini adalah agar mencari solusi Bu ya dari permasalahan yang Ibu hadapi agar nantinya siswa Ibu menjadi dapat lebih baik dan aktif di kelas ketika pembelajaran. Seperti itu Bu ya? Baik. Ya, betul Ibu Nis. Oke. Nah, Ibu, apakah Ibu Dwilan sudah mencari latar belakang ataupun penyebab dari permasalahan Ibu Dwilan ini? Kalau untuk latar belakang Ibu Nis, sementara ini saya berpikir ya kemungkinan yang terjadi membuat siswa seperti itu dikarenakan anak tersebut tidak menjalani pendidikan taman kanak-kanak atau TK. Jadi di kelas saya itu Bu Nis ya, kebetulan nih hanya dia sendiri yang tidak TK. Jadi pergaulannya juga baru. Jadi mungkin di situ yang menyebabkan anak tersebut terlihat introvert dengan dirinya sendiri, kemudian sulit bersosialisasi karena belum mengenal satu sama lain, seperti itu Ibu Nisrina. Oke, baik. Jadi latar belakang anak tersebut seperti itu karena anak tersebut tidak menjalani pendidikan TK terlebih dahulu, Bu ya. Terus dia juga tidak dia sendiri yang tidak TK, kemudian pergaulannya baru, karena itu dia menjadi kurang aktif serta introvert. Seperti itu, Bu ya. Benar Ibu Nisrina. Apakah ada pendekatan yang Ibu lakukan terhadap anak tersebut, Bu? Apakah sudah ada pendekatan-pendekatan ataupun strategi yang Ibu lakukan selanjutnya untuk anak tersebut seperti itu, Bu? Saat ini kalau pendekatan saya baru melakukan pendekatan secara intern dengan anak tersebut, karena ketika bermain saat istirahat anak tersebut juga pun masih menyibukkan dirinya di dalam kelas Ibu Nisrina. Jadi ketika istirahat anak-anak jajan, anak tersebut membawa bekal sendiri, dibawakan orang tuanya. Kemudian setelah dia makan bekal itu sendiri pun dia masih di dalam kelas Ibu Nis. Jadi pada saat itu saya melakukan pendekatan terhadap anak tersebut. Saya dekati, saya tanya mengapa tidak bermain dengan teman-temannya, kemudian mengapa tidak bersosialisasi. Ternyata dia hanya diam dengan menjawab menggeleng atau mengangguk saja Ibu Nis, seperti itu. Kemudian kalau strategi saya yang akan saya lakukan tuh untuk sementara ini saya akan melakukan kolaborasi Bu ya, berdiskusi dengan teman-teman saya satu sejawat, khususnya pada fase yang sama, fase A Bu ya, karena saya memangku kelas 1. Jadi bisa fase kelas 1A atau kelas 2 seperti itu, fase A Bu ya. Jadi setelah saya melakukan itu mungkin nanti saya akan menemukan solusi. Kemudian yang kedua saya juga akan melakukan pendekatan kepada orang tua. Seperti itu Ibu Nisrina. Wah, sudah banyak sekali ya Bu ya pendekatan yang akan Ibu lakukan. Yang pertama, Ibu akan melakukan pendekatan secara intern terhadap anak tersebut, begitu Bu ya. Ketika jam istirahat, ketika istirahat anak itu kan memakan bekal sendiri, jadi di kelas dan kemudian akan Ibu dekati dan Ibu tanyakan mengapa tidak bersosialisasi dengan teman-temannya yang lain, seperti itu Bu ya. Dan ternyata anak tersebut hanya diam dan mengganggu saja, begitu Bu ya. Nah, kemudian nanti Ibu juga akan melakukan strategi pendekatan dengan rekan sejawat, melakukan dengan rekan sejawat gitu Bu ya.
rekan sejawat fase A Ibu, dan Ibu juga akan melakukan pendekatan terhadap orang tua siswa tersebut, begitu Bu ya. Bagus sekali Bu rencana yang Iya, akan iya Ibu benar. lakukan. Kemudian kapan nih Ibu akan melakukan rencana Ibu tersebut Bu, ataupun strategi Ibu tersebut? Ya Ibu Nis, rencana saya akan melaksanakan strategi tersebut kalau untuk berkolaborasi atau berdiskusi dengan teman sejawat itu saat ini sudah saya lakukan Ibu Nis ya. Jadi di sini saya sudah ada solusi dari teman sejawat. Kemudian langkah yang kedua, saya akan memanggil orang tua wali murid dari siswa tersebut, Ibu. Jadi nanti saya akan cari apa sih jadi solusi, kemudian apa sih yang melatar belakangi anak tersebut sebenarnya seperti itu. Sehingga saya nanti dapat mencari solusi bersama orang tuanya seperti itu Ibu Nis. Dan saya lakukan ketika kurang lebih 2 minggu kemudian Ibu Nis setelah hari ini Ibu Nis. Oke, baik. Nanti Ibu akan dengan cara Ibu sudah melakukan dengan rekan sejawat sudah dilakukan gitu Bu ya. Dan kemudian tadi Ibu mengatakan sudah ada Sudah Ibu. solusinya. Nah, apa nih Bu Ya, benar solusi Ibu dari Nis. rekan sejawat Ibu? Oh, Apa Bu solusi dari rekan sejawat Ibu? saran dari rekan sejawat saya, kami di sini menarik kesimpulan ya dan mengambil solusi bahwasannya benar teman sejawat pun saya pun juga menyetujui pendapat saya untuk langkah selanjutnya memanggil orang tua sehingga kita bisa satu sama lain berkolaborasi baik dari guru dan wali murid untuk mengancari solusi dari permasalahan anak tersebut Ibu nih seperti itu. Baik, jadi Ibu mendapatkan saran dari rekan sejawat Ibu untuk memanggil gitu ya, memanggil orang tua dari murid tersebut agar bisa mencari solusi bersama terkait permasalahan anak tersebut gitu Bu ya. Dan kemudian juga tadi Ibu mengatakan akan memanggil orang tua tersebut 2 minggu kemudian gitu Bu ya? Iya Ibu Nisrina. Oke, kenapa Bu harus 2 minggu kemudian Bu? Kalau boleh tahu apa alasannya Bu? Alasan saya 2 minggu kemudian itu karena saya mendapatkan hambatan Ibu ya. Untuk saat ini kebetulan orang tuanya tidak ada di tempat. Ya, jadi orang tuanya manda seperti itu Bu. Jadi saya menunggu kabarnya dan kemudian pula orang tuanya tidak memiliki alat komunikasi Ibu Nis. Jadi membuat saya terkendala dalam menghubunginya. Jadi anak tersebut untuk selama ini diantar sama neneknya. Orang tuanya manda di suatu tempat seperti itu Ibu Nis. Jadi kebetulan kata neneknya orang tuanya pulang 2 minggu sekali seperti itu Ibu Nis. Jadi akan saya lakukan rencana tersebut 2 minggu kemudian Ibu Nis. Oh begitu Bu ya, jadi anak tersebut ternyata tidak tinggal bersama orang tuanya, tapi saat ini tinggal dengan neneknya gitu Bu ya, dan juga tidak orang tuanya, jadi Ibu kesulitan untuk menghubungi orang tuanya karena tidak memiliki alat komunikasi dan kebetulan orang tuanya juga tidak ada tempat karena manda, begitu Bu ya? Ya benar Ibu Nis, seperti itu Ibu Nis. Iya, jadi menurut Ibu, apakah Ibu sudah berkomunikasi dengan neneknya? Dengan nenek dari anak tersebut? Sudah Bu Nisrina, saya sudah berkomunikasi dengan neneknya dan neneknya tadi bilang seperti itu Ibu Nis. Neneknya berkata bahwasannya orang tua anak tersebut pulang 1-2 minggu sekali seperti itu. Jadi alangkah baiknya dikomunikasikan dengan orang tua pada waktu orang tuanya pulang ke rumah seperti itu Ibu Nisrina. Oh baik Ibu, jadi itu seperti itu permasalahannya Bu ya. Jadi menurut Ibu Dwilan apa nih yang akan Ibu lakukan ke depannya nanti sebelum menunggu orang tuanya pulang gitu Bu? Oke Ibu, rencana saya terhadap siswa tersebut saya akan selalu dengan sabar saya akan selalu dengan sabar melakukan pendekatan secara intern dengan anak tersebut Ibu ya. Jadi saya yakin dengan kesabarannya saya yang mindfulness itu
nanti perlahan-lahan dengan sendirinya anak tersebut akan bisa saya selami seperti itu Bu ya. Jadi yang tadi awalnya saya melakukan pendekatan, anak tersebut belum terbiasa, belum kenal dengan saya. Mungkin nanti dengan saya melakukan pendekatan secara perlahan-lahan, mungkin anak tersebut akan ini sendiri Bu ya, akan menyadarinya dan mulai percaya kepada saya. Dan tentunya saya berharap dengan seperti itu nanti anak tersebut bisa bercerita atas permasalahan yang dialaminya, sehingga dapat mencari solusinya nanti kami kan, bagaimana nanti jangan seperti itu lagi, seperti itu Ibu Nis. Jadi dengan kesabaran yang saya yakini seperti ini, bahwa anak tersebut masih dalam tahap berproses, insya Allah ke depannya saya akan menemukan jati diri anak tersebut seperti itu Ibu Nis. Wah, bagus sekali Bu ya. Jadi nanti Ibu akan melakukan dengan sabar, melakukan pendekatan secara mindfulness terhadap anak tersebut. Kemudian mungkin dengan perlahan-lahan anak tersebut akan percaya pada Ibu Bu ya, dan bisa cerita tuh tentang permasalahannya kepada Ibu dengan kesabaran Ibu yang Ibu lakukan. Bagus sekali Ibu. Kemudian apa nih yang kira-kira potensi yang Ibu Wulan miliki untuk menyelesaikan permasalahan ini? Baik Ibu, potensi yang saya miliki nih Bu dalam menyelesaikan permasalahan ini, di sini saya selaku wali kelas dan guru siswa tersebut, selama pembelajaran yang saya lakukan, saya harus tetap bersikap sabar seperti itu menghadapi siswa tersebut Ibu ya. Kemudian tidak lepas dari itu, saya akan terus mendukung dan selalu mengapresiasi anak tersebut untuk menjadi lebih baik lagi, dan tentunya anak tersebut dapat sesuai dengan harapan saya, dapat seperti siswa yang lain, dapat beradaptasi dengan teman-temannya, dapat bersosialisasi, dan kemudian dapat berinteraksi dengan teman-temannya dan aktif dalam pembelajaran, sehingga pembelajarannya di kelas saya itu menyenangkan baginya. Seperti itu Ibu Nis. Wah, bagus sekali Bu ya. Jadi nanti Ibu akan bersikap sabar, terus mendukung anak tersebut sehingga nanti bisa bersosialisasi dengan teman-temannya dan aktif begitu Bu ya. Bagus sekali Ibu. Nis, bagus sekali Bu. Nah, berarti Ibu sudah menemukan nih solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi nantinya. Yang Ibu hadapi seperti itu Bu ya. Nah, jadi menurut Ibu Dwilan apa ya? Hambatan solusinya sudah Bu ya. Jadi selanjutnya harapan Ibu bagaimana perasaan Ibu? Aduh, kok jadi lupa aku nanya apa. Selanjutnya Ibu apa tanggung jawabnya? Lupa aku. Semoga senang apa ya Lan? Baik Ibu Wulan, saya senang sekali mendengar Ibu tadi telah mengungkapkan bagaimana cara Ibu melakukan solusi gitu ya, solusi dari permasalahan Ibu untuk ke depannya. Dan Ibu Wulan sudah tahu jadi Bu ya apa yang akan Ibu Dwilan lakukan gitu Bu ya. Jadi bisa Ibu ulangi lagi nih apa kira-kira yang akan Ibu lakukan? Yang saya akan ya Ibu Nis, saya tarik kesimpulan Ibu Nis. Jadi saya mendapatkan solusi Ibu Nisri dari pembicaraan kita, dan tentunya dengan pembicaraan dengan Ibu Nisrina ini meyakinkan solusi yang akan saya ambil nanti, yaitu yang pertama, setelah pembicaraan ini dan setelah pembicaraan dengan rekan sejawat, saya meyakini bahwa solusi yang saya ambil ini adalah terbaik seperti itu, dengan cara memanggil wali murid tersebut seperti itu. Tidak melalui wali muridnya tetapi orang tuanya langsung Ibu Nisrina, dengan cara mengirimkan surat panggilan kepada orang tua, atau bahkan bisa jadi nanti kalau misalnya memang sulit menghubunginya, nanti saya akan home visit langsung ke rumah anak tersebut Ibu Nisrina. Seperti itu Ibu Nisrina yang saya akan rencanakan.
Baik sekali Bu, alhamdulillah Bu ya. Jadi Ibu sudah dapat menemukan solusinya tadi, seperti itu Bu ya. Dan sekarang setelah Ibu bercerita kepada saya semua yang apa Ibu rasakan tadi, apa nih yang Ibu Wulan rasakan? Sudah lebih lega gitu Alhamdulillah. Bu? Iya Ibu Nisrina, alhamdulillah ya setelah bercerita dengan Ibu Nisrina ini perasaan saya menjadi tenang Ibu Nisrina ya. Kemudian pundak saya yang terasa berat memikul permasalahan tentang siswa tersebut menjadi ringan. Terus kemudian saya ini pribadi mendapat dukungan nih dari rekan sejawat, tentunya dari obrolan kita hari ini mendapat dukungan solusi yang baik bahwa memang solusi itu solusi yang akan saya tempuh nantinya Ibu Nisrina. Terima kasih Ibu Nisrina. Terima kasih kembali Ibu. Semoga pembicaraan kita hari ini dapat menjadi solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi ya Bu ya. Iya Ibu Nisrina. Terima kasih atas waktunya Ibu Nisrina ya. Terima kasih kembali Ibu, sama-sama sudah mau bercerita kepada saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Aduh, gimana nih Bu Nisrina perasaannya setelah melakukan observasi coaching sama Ibu Dwilan? Perasaannya nano-nano Ibu. Tadi mungkin ada sedikit. Aduh. Oke, nano-nano Bu ya perasaannya. Tapi alhamdulillah proses coachingnya berjalan dengan baik, sehingga menurut pengamatan saya tadi Ibu Dwilan merasa nyaman, Bu ya, sehingga kayaknya unek-uneknya itu tersalurkan gitu, Bu ya. eh Jadi menurut pengamatan saya nih Bu Nisrina ya, jadi Bu Nisrina sudah bagus melakukan coaching dengan Ibu Dwilan. Eh, Ibu Nis benar sudah mengajukan pertanyaan yang menggugah Ibu Dwilan, sehingga Bu Dwilan merasa terbuka untuk permasalahannya, sehingga akhirnya tadi Bu Dwilan bisa menuangkan semua permasalahan yang dirasakan, sehingga tadi pundaknya merasa lebih ringan setelah coaching dengan Ibu Nis. Tapi di sini dari pengamatan saya tadi, sepertinya Ibu Nis masih kebingungan di tahap tanggung jawab Bu ya. Iya, benar sekali Ibu. Tadi Iya. sempat lupa gitu kan. Jadi ada poin yang sedikit lupa Bu ya. Kenapa tuh kira-kira Bu? Kenapa bisa sampai lupa gitu? Ya mungkin seharusnya tadi saya fokus gitu Bu ya, tapi mungkin karena tadi saya saya tadi merasa agak blank sedikit Bu. Seharusnya tapi saya mencoba lagi memfokuskan diri saya gitu Bu. Dia agak ngeblank sedikit terus kemudian saya berusaha untuk fokus kembali gitu Bu. Iya. Jadi benar Bu ya, berarti di proses coaching ini memang fokus itu sangat diperlukan Bu ya. Tapi alhamdulillah tadi Bu Nisrina bisa cepat mengembalikan fokus Bu Nisrina, sehingga bisa langsung beralih ke proses tanggung jawab, sehingga Bu Dwilan menemukan solusi untuk permasalahannya. Sangat baik Bu Nisrina coaching hari ini yang sudah dilakukan. Rencananya nanti mau melakukan coaching lagi dengan Ibu Dwilan kapan Ibu? Secepatnya Bu, mungkin nanti kalau ada permasalahan-permasalahan lagi dari Ibu Dwilan atau mungkin nanti ada permasalahan dari rekan-rekan yang lain, saya akan berusaha untuk melakukan proses coaching sekaligus latihan untuk agar Bu ya, agar proses coaching saya itu menjadi lebih baik gitu Bu. Iya, jadi semoga nanti proses coaching ke depan dan selanjutnya itu lebih baik lagi yang dari hari ini. Selamat Ibu Nisrina sudah melakukan proses Amin. coaching. Lebih semangat lagi Bu Nisrina. Ya, terima kasih banyak Ibu Sinta. Ya, kita cukupkan Ibu ya. Assalamualaikum Ibu Nisrina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sinta.